Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Winda Auliza, BP 19110001, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Dharma Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi statistik ujian akhir semester 2 oleh Winda Auliza, BP 19110001, kelas 2 SA2. Materi-materinya antara lain: pertama, statistik deskriptif; yang kedua, koefisien korelasi dan regresi; yang ketiga, regresi linear sederhana dan analisis korelasi; yang keempat, regresi linear ganda dan analisis korelasi; yang kelima, analisis data berkala; yang keenam, distribusi normal dan manipulasi tabel Z; yang ketujuh, pengujian hipotesis; yang kedelapan, distribusi sampling; yang keenam, pendugaan parameter. Selanjutnya, masuk ke poin pertama, yaitu statistik deskriptif. Statistika deskriptif atau deskriptif statistik berkaitan dengan penerapan metode statistik untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal yang menguraikan dan cara penyajian data sehingga mudah dipahami. Ruang lingkup statistik deskriptif mencakup hal berikut. Yang pertama, distribusi frekuensi beserta bagian-bagiannya seperti A. Grafik distribusi, yaitu meliputi histogram, poligon, frekuensi, dan Auger. Yang B. Ukuran nilai pusat, yaitu mencakup rata-rata, median, modus, kuartil, dan sebagainya. Dan C. Ukuran dispersi, yaitu mencakup jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan sebagainya. Yang kedua yaitu angka indeks, yang ketiga data berkala, yang keempat korelasi dan regresi sederhana. Kegiatan dalam statistik deskriptif meliputi pengumpulan, pengelompokan, dan pengelolaan data yang akan menghasilkan ukuran statistik seperti frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, dan kecenderungan suatu gugus. Data statistik tergolong atas dua bagian, yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, dan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 4 metode, antara lain sensus, survei, registrasi, dan eksperimen. Ukuran dari statistik antara lain: yang pertama, ukuran frekuensi, di mana terdapat jumlah yang diperoleh dari penambahan nilai data, adanya persentase, dan frekuensi yang merupakan penjumlahan sebagai seberapa sering sesuatu terjadi. Yang kedua, ukuran kecenderungan terpusat, terdapat di dalamnya rata-rata, median, dan modus. Di mana rumus rata-rata yaitu X bar sama dengan 1/N, rumus median yaitu ME sama dengan XB ditambah buka kurung N per 2 dikurang FB per FMI tutup kurung dikali P. Dan rumus dari modus yaitu nilai yang sering muncul. Yang ketiga, ukuran penyebaran atau variansi. Terdapat jangkauan atau ring, simpangan rata-rata, varians, simpangan baku, koefisien variansi. Di mana rumus jangkauan yaitu atau ring yaitu X max dikurang X min, dan rumus dari simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan 1/N dikali XI dikurang X bar tutup kurung. Selanjutnya yaitu yang keempat, ukuran posisi. Terdapat kuartil, desil, dan persentil, di mana kuartil rumusnya yaitu XI dikali N ditambah 1/4. Desil yaitu XI dikali N tambah 1/10, sedangkan persentil XI dikali N tambah 1/100. Penyajian data statistik deskriptif dapat berupa grafis dan numerik antara lain. Pertama, penyajian dalam bentuk grafis. Yang A-nya histogram, yaitu dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa balok, terdapat sumbu X dan sumbu Y, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yang B,
pie chart atau diagram kue, yaitu seluas lingkarannya dibagi beberapa sektor. Tiap sektor dapat menyatakan besarnya persentase atau bagian untuk masing-masing kelompok, yaitu seperti gambar, di mana di situ dibagi menjadi 30%, 30%, dan 40%. Yang C, poligon, yaitu grafik dari distribusi frekuensi tergolong suatu variabel, tampilan seperti garis patah yang diperoleh dengan cara menggabungkan puncak masing-masing, seperti gambar. Yang D, algif, yaitu bentuk gambar dari distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel. Gambarnya seperti tertera. Contoh pernyataan antara lain: 1. Sekurang-kurangnya 10% dari semua kebakaran di sebuah kota tertentu yang dilaporkan tahun lalu diakibatkan oleh tindakan sengaja yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, sebanyak 50% di antara semua pasien yang menerima suntikan obat tertentu ternyata kemudian menderita efek samping obat tersebut. Selanjutnya yaitu materi kedua, koefisien korelasi dan regresi, yaitu analisis regresi, yaitu dapat diketahui bentuk hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi yaitu untuk mengetahui eratnya hubungan antara dua variabel. Semakin erat hubungan, maka semakin yakin bahwa hubungan dua variabel tersebut adalah hubungan sebab akibat. Analisis regresi dan korelasi didasarkan atas hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Variabel yang digunakan untuk meramal disebut variabel bebas atau independen. Dapat lebih dari satu variabel. Variabel yang akan diramal yaitu variabel respon atau dependent, terdiri dari satu variabel. Yang A, diagram T-bar atau scatter plot. Diagram T-bar adalah diagram dengan memakai garis koordinat dengan X dan ordinat Y. Tiap pengamatan diwakili oleh satu titik. Hubungan antara variabel dapat berupa garis lurus atau linear, garis lengkung atau kurva linear, atau tidak terlihat pola tertentu. Dapat berupa garis regresi, positif, atau negatif. Selanjutnya contoh dari linear positif seperti pada gambar dan linear negatif seperti pada gambar. Linear positif dia garisnya di tengah seperti mau membelah, sedangkan linear negatif dia seperti mau nurun. Dan kekuatan hubungan bila R sama dengan 0 tidak ada hubungan linear. Jika R sama dengan 1, hubungan linearnya sempurna. 0 sampai 1 sama dengan bila mendekati 1 semakin kuat dan bila mendekati 0 semakin lemah. Dan selanjutnya ada interval koefisien dan tingkat hubungannya. Dari 0 sampai 0,199 yaitu nilainya rendah, sangat rendah. 0,200 sampai 0,399 yaitu tingkat hubungannya rendah. 0,400 sampai 0,599 hubungannya sedang. 0,600 sampai 0,799 yaitu hubungannya kuat. 0,800 sampai 1,00 yaitu sangat kuat. Ujian hipotesis koefisien korelasi. Pengujian signifikan selain menggunakan tabel Z juga dapat dihitung dengan uji T. Rumusnya T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. DF sama dengan N dikurang 2. Bila T dihitung kecil, T tabel, HO ditolak. Bila T dihitung kecil, T tabel, HO diterima. B. Regresi linear. Persamaan garis linear Y sama dengan A tambah BX. Metode kuadrat terkecil B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Koefisien B bersama dengan besarnya perubahan nilai variabel Y. Koefisien A sama dengan nilai awal atau intercept, yaitu besarnya nilai variabel Y bila variabel X sama dengan 0. A sama dengan Y dikurang BX. Hubungan satu variabel dependen biasanya tidak hanya dengan satu variabel saja. Variabel X lebih dari satu. Maka Y sama dengan A ditambah B1
kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah sampai BP dikali XP, hasilnya sudah terkontrol. Koefisien B terdapat variabel bebas lainnya yang berada dalam model. Dalam hal ini, koefisien determinasi atau R cukup penting untuk menjelaskan variabel X yang kita pilih dapat menjelaskan variabel Y. Selanjutnya, regresi linear dan analisis korelasi sederhana. Regresi dan korelasi. Analisis regresi dapat diukur dari hubungan fungsional yang menghubungkan antara dua kejadian atau persamaan matematis yang menghubungkan hubungan di antara dua kejadian tersebut. Analisis korelasi dapat diukur dengan seberapa kuat hubungan kedua kejadian tersebut. Dua kejadian dilambangkan dengan variabel. Kejadian pertama dilambangkan dengan variabel X dan kejadian kedua dengan variabel Y. Apabila yang dilibatkan hanya variabel X dan Y, maka menjadi analisis hubungan regresi sederhana dan korelasi sederhana. Sebaliknya, apabila yang dilibatkan hanya variabel X1, X2, dan Y, maka menjadi analisis hubungan regresi berganda dan korelasi. Variabel regresi dan korelasi terbagi dua, yaitu variabel bebas, yaitu X, dan variabel terikat, yaitu Y. Persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y, ada topi di atasnya sama dengan A tambah BX. Dalam persamaan regresi, Y topi sama dengan Fx, nilai yang tergantung pada nilai X. Selanjutnya, korelasi digunakan untuk melihat keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jenis hubungan dalam korelasi antara lain, yang pertama hubungan positif. Jika variabel bebas X naik, maka variabel terikatnya juga naik, seperti pada gambar. Yang kedua, hubungan negatif. Jika variabel X naik, maka variabel Y turun, seperti pada gambar. Yang ketiga, tidak ada hubungan. Variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Seperti pada gambar, dia hanya datar saja. Yang keempat, hubungan sempurna. Apabila kenaikan atau penurunan variabel X berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y, seperti pada gambar, dia gambarnya seperti silang. Selanjutnya, nilai koefisien korelasi atau R berkisaran antara min 1 kecil r besar dari 1. Koefisien korelasi, yang pertama, R sama dengan 0, tidak ada korelasi. Yang kedua, R besar dari 0 dan R kecil dari 0,2, korelasi lemah sekali. Yang ketiga, R kecil dari 0,40 dan besar dari 0,20, yaitu korelasinya lemah. Dan selanjutnya, R lebih besar dari 0,40 dan kecil dari 0,70, korelasi moderat. Selanjutnya nomor 5, yaitu R lebih besar dari 0,70 dan kecil dari 0,90, korelasinya kuat. Yang keenam, R lebih besar dari 0,90 dan lebih kecil dari 1,00, korelasinya kuat sekali. Dan yang ketujuh, yaitu R sama dengan 1, menghasilkan korelasi sempurna. Koefisien korelasi untuk menentukan indeks. Koefisien korelasi ada dua metode, yaitu yang pertama metode least coefficient korelasi, di mana R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat tutup kurung dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat tutup kurung. Dan yang kedua yaitu metode produk moment, di mana rumusnya R sama dengan sigma X kali Y per akar dari X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Selanjutnya yaitu regresi linear ganda dan analisis korelasi ganda. Korelasi linear ganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel yang terikat yaitu Y dengan dua atau lebih variabel bebas. Contohnya seperti X1, Y, X2, X3, dan selanjutnya sampai Xn. Keeratan hubungan dinyatakan dengan koefisien korelasi antara lain. Yang pertama, koefisien korelasi linear ganda, yaitu indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara tiga variabel atau lebih. Rumusnya yaitu RY 12 sama dengan akar dari R kuadrat Y1 ditambah R kuadrat Y2 dikurang 2R Y1 RY2 R1 2 per 1 dikurang R kuadrat 12.
Yang kedua, koefisien penentuan berganda atau KBP atau koefisien determinasi berganda atau KBD. Mana rumusnya KBP sama dengan KP sama dengan R kuadrat Y12. Yang ketiga, koefisien korelasi parsial, yaitu indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Jika variabel lain konstan pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel. RY1 dikali 2 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12 per akar dari 1 dikurang R kuadrat Y2 dikali 1 dikurang R kuadrat 12. Selanjutnya, regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan regresi di mana variabel terikatnya yaitu Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel bebas. Contoh S1, X2, X3 sampai Xn. Namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Rumusnya Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 sampai BKXK tambah E. Selanjutnya, analisis data berkala. Analisis data berkala yaitu pengumpulan data dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perubahan atau perkembangan atau kecenderungan suatu keadaan atau kegiatan atau peristiwa. Perubahan pergerakan data berkala biasanya dilambangkan dengan Y1, Y2, Y3 sampai Yn pada variabel Y pada waktu tertentu. Waktu dilambangkan dengan Tn dan Xn. Y akan berubah apabila X atau T juga berubah. Hal ini dapat diwakili oleh fungsi Y sama dengan Fx sama dengan Ft. Penggolongan atau gerakan khas data berkala. Satu, tren jangka panjang atau disingkat dengan T. Yang kedua, gerakan siklis atau disingkat dengan C. Yang ketiga, gerakan musim atau disingkat dengan S. Yang keempat, gerakan tak beraturan atau disingkat dengan I. Pendapat atau paham klasik mengasumsikan bahwa data berkala merupakan hasil perkalian dari Y sama dengan T dikali C dikali S dikali I. Sedangkan menurut ahli statistik, Y sama dengan T ditambah C ditambah S ditambah I. Yang pertama, tren jangka panjang. Suatu gerakan yang menunjukkan perkembangan atau kecenderungan secara umum dari data berkala dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, gerakan siklis adalah gerakan naik turun di sekitar garis tren dalam jangka waktu yang panjang. Gerakan siklis ini bisa berulang setelah jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih. Tetapi bisa juga tidak berulang dalam waktu yang sama. Yang ketiga, gerakan musiman, yaitu gerakan yang mempunyai pola tetap, yang berulang-ulang dan reguler dengan periode waktu yang pendek, yaitu 1 tahun atau kurang. Yang keempat, gerakan tak beraturan, yaitu gerakan yang bersifat sporadis atau gerakan dengan pola yang tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi dalam waktu singkat. Selanjutnya, metode menentukan persamaan tren linear. Yang pertama, metode bebas. Metode bebas yaitu Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1. Yang kedua, metode setengah rata-rata. Y topi sama dengan A tambah BX. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak. Y topi sama dengan A tambah BX. Yang keempat, metode kuadrat terkecil. Y topi sama dengan A tambah BX. A sama dengan sigma Y per N, atau B sama dengan sigma X dikali Y per sigma X kuadrat. Untuk jangka waktu panjang lebih tepat digunakan persamaan non-linear seperti berikut. Yang pertama, persamaan tren kuadrat. Y topi sama dengan A tambah BX ditambah CX kuadrat. Yang kedua, persamaan eksponensial. Y sama dengan A dikali 1 tambah B kali X. Dan yang ketiga itu persamaan lainnya. Selanjutnya, distribusi normal merupakan distribusi kontinui dan ditemukan oleh Gauss. Didefinisikan sebagai interval terbuka. Tak terhingga X lebih besar dari tak terhingga lebih kecil ditambah tak terhingga dengan parameter mu dan tak terhingga kuadrat. Biasanya ditulis N buka kurung mu tak terhingga kuadrat tutup kurung. Fx sama dengan 1 theta mu 2 VE dikurang 12S dikurang mu theta
2. Dengan mu adalah mean atau rata-rata dan tak terhingga kuadrat adalah variansi. Sifat distribusi normal antara lain. Yang pertama, grafik simetri terhadap garis tegak X sama dengan mu. Yang kedua, grafik selalu berada di atas sumbu X atau fx lebih besar dari 0, mempunyai satu nilai modus. Grafiknya mendekati sumbu X tetapi tidak akan memotong sumbu X. Sumbu X merupakan garis batas atau asimtot. Luas daerah di bawah kurva fx dan di atas sumbu X sama dengan 1, yaitu P buka kurung min tak terhingga, X lebih besar dari min tak terhingga, dan X lebih kecil dari positif tak terhingga. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal yang dapat dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut, sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai parameter satu populasi atau lebih. Langkah atau prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah kita menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Taraf nyata adalah probabilitas melakukan suatu kesalahan jenis 1, disebut juga taraf signifikansi. Taraf keberartian disimbolkan dengan alfa sama dengan P, kesalahan jenis 1, sama dengan P menolak HO, HO-nya benar. Sedangkan probabilitas melakukan kesalahan jenis 2 disebut beta, sama dengan P, kesalahan jenis 2, sama dengan P, yaitu menerima HO atau HO-nya salah. Sifat pengujian hipotesis yang pertama ada hubungan antara alfa dan beta. Yang kedua, nilai alfa diperkecil dengan menyesuaikan nilai kritis. Yang ketiga, makin besar N, maka makin kecil nilai alfa dan beta. Yang keempat, bila HO salah, maka B akan maksimum. Jika nilai parameter sesungguhnya dekat dengan nilai yang dihipotesiskan, masih kecil nilai beta jika makin besar jarak antara nilai sesungguhnya dengan yang dihipotesiskan. Selanjutnya, langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menetapkan hipotesis HO dan HA. Yang kedua, menetapkan taraf nyata alfa. Yang ketiga, menetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji HO. Yang keempat, menghitung nilai statistik uji ZH. Dan yang kelima, kita menentukan kesimpulan. Dan dari gambar di samping, di situ ada uji rata-rata dan uji proporsi. Di mana di situ sudah tertera HO sama dengan mu lebih besar atau dengan mu 0, dan selanjutnya seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu masih uji beda antara rata-rata dan proporsi. Cuman pada kali ini gambar menunjukkan uji beda 2 rata-rata dan uji beda 2 proporsi. Sedangkan materi sebelumnya yaitu uji beda rata-rata dan uji beda proporsi saja. Penjelasan seperti pada gambar. Dan selanjutnya distribusi sampling. Distribusi sampling akan membahas mengenai populasi dan sampel, di mana populasi yaitu keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti atau yang menjadi perhatian kita. Banyaknya pengamatan dalam populasi disebut ukuran populasi. Populasi ada 2, yaitu berhingga dan tak berhingga. Sifat yang diamati suatu populasi disebut karakteristik populasi. Contohnya seperti jenis kelamin. Hasil pengukuran karakteristik disebut parameter populasi, misalnya mean standar deviasi. Sampel, yaitu bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi sampel. Sampel ada 2, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Hasil pengukuran karakteristik sampel disebut statistik sampel. Seperti pada gambar di samping, di situ ada perbedaan dari populasi dan sampel. Di mana perbedaan tersebut mengartikan bahwa ukuran dari populasi dan sampel itu berbeda, dan ukuran dari karakteristik populasi dan sampel itu juga berbeda. Ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan bahkan jenis dari populasi dan sampel itu sangat berbeda. Selanjutnya, sampel diambil untuk menghitung statistik yang dapat menyimpulkan parameter populasi. Distribusi probabilitas dari suatu statistik disebut distribusi sampling. Distribusi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, distribusi rata-rata. Rata-rata sama dengan mu x bar sama dengan mu x. Yang kedua, distribusi sampel proporsi. Rata-rata sama dengan mu p bar sama dengan mu p sama dengan x per n. Yang ketiga, distribusi sampel 2 beda rata-rata. Mu x1 bar
dikurang X2 bar sama dengan mu1 dikurang mu2. Selanjutnya pendugaan parameter. Pendugaan parameter yaitu persoalan tentang bagaimana cara menduga atau menguji hipotesis tentang parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh acak dan hitung peluang. Dugaan terhadap parameter populasi dapat berupa titik atau selang. Secara umum, parameter populasi bersimbol theta. Ciri-ciri parameter. 1. Tak bias. Suatu penduga dapat dikatakan tak bias apabila nilai harapan dari penduga tersebut adalah sama dengan nilai parameter yang diduga. Contoh, E buka kurung tutup kurung sama dengan mu. E buka kurung S sama dengan tak terhingga. E buka kurung P tutup kurung sama dengan P. Yang kedua, efisiensi. Cirinya. Yang ketiga, kecukupan. Yang keempat, konsisten. Jadi, pendugaan theta sama dengan P buka kurung A buka kurung sama dengan theta lebih besar dari A dan lebih kecil dari B sama dengan alpha. Selanjutnya, aplikasi pendugaan parameter. Yang pertama, pendugaan rata-rata mu. Yang kedua, pendugaan proporsi. Yang ketiga, pendugaan simpangan batu atau ragam. Yang keempat, pendugaan selisih rata-rata. Yang kelima, pendugaan selisih proporsi. Yang keenam, pendugaan rasio dua ragam. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.